Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bersyukur ya bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini. Kesempatan untuk kita beribadah itu adalah kesempatan yang sangat mulia, baik, karena kita memberikan waktu yang tepat untuk kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 14. Ya, Injil Matius pasal 14 itu mulai ayat 22 sampai 33. Ya. Injil Matius pasal 14 kita akan baca mulai ayat 22 sampai 33. Nah, saya memberikan judul dari khotbah ini, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya. Nah, saya akan membacakan teks ini dari terjemahan baru yang kedua. Mungkin ada beberapa perbedaan sedikit, tetapi tidak mengubah esensi dari firman Allah ya. Jadi saudara perhatikan di sana, judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus berjalan di atas air. Ya. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, saudara-saudara, ya, kalau kita mempelajari cerita ini adalah salah satu narasi tentang bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya pertama-tama kepada muridnya, lalu juga hari ini kepada setiap orang percaya. Jadi di dalam Injil saudara, setiap kali kita bertemu dengan sebuah narasi atau cerita, maka narasi itu sebenarnya sedang memperkenalkan Yesus. Dia sedang memperkenalkan dirinya sendiri, yang hari ini kita menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah. Dan kita sudah belajar topik ini beberapa waktu yang lalu. Ya, Yesus diberikan jabatan atau gelar sebagai Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan artinya ya, yang berkuasa, saudara. Dan Allah, ya, Allah juga, Yesus adalah Allah karena dia sudah ada sejak awal dalam wujud firman, saudara. Jadi di dalam narasi ini pun Yesus sedang berusaha memperkenalkan dirinya
kepada murid-muridnya. Di dalam cerita ini, saudara, murid-muridnya dan Yesus melayani, lalu Yesus mendesak supaya murid-muridnya nyebrang duluan. Murid-muridnya nyebrang duluan, ya. Saudara yang biasa dengan laut, naik perahu, ya, tahu bagaimana menyeberang malam-malam, naik perahu, ya. Lalu Yesus menyusul dan mendekati mereka, tetapi sayang sekali murid-muridnya tidak mengenali dia, saudara. Lalu respon mereka adalah bahwa mereka mengira Yesus itu adalah roh. Ya, Alkitab menerjemahkannya sebagai hantu. Ya, saya sendiri selalu mengajarkan sebenarnya tidak ada hantu, saudara. Ya, jadi mungkin karena LHI menyesuaikan dengan budaya Indonesia, jadi diterjemahkanlah dengan kata hantu. Coba lihat kiri kanan, jangan bilang kamu hantu. Jangan dibilang, ya. Lalu ketika mereka ketakutan, saudara, apa yang Yesus katakan di sana? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Memang ada beberapa ide yang bisa kita elaborasi atau kita bisa pelajari dari teks ini. Tetapi pagi ini saya mau secara khusus menyitir atau mengutip tanggapan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya dengan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya, nah saudara-saudara, kita bisa belajar di sini tentang satu ide besar bahwa Allah, saya sebut sebagai Allah Tritunggal, karena saya ingin menampilkan kehadiran keseluruhan Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Allah Tritunggal ini ide besarnya. Itu hadir dalam setiap kondisi kehidupan orang percaya, saudara. Ya, sekali lagi ide besarnya, salah satu ide besar yang mau disampaikan melalui narasi ini adalah bahwa Allah Tritunggal itu hadir di dalam setiap kondisi kehidupan orang yang percaya. Dalam setiap kondisi kehidupan umatnya, Dia adalah Allah yang hadir, saudara. Jadi kalau Allah itu selalu hadir dalam hidup kita, saudara bisa mencoba mengimajinasikan itu. Ya, kalau Allah hadir dalam hidup kita, berarti Dia mengetahui sepenuhnya hidup kita. Sepakat? Kalau kita memuji Tuhan, Dia tahu kita memuji Tuhan. Kalau kita sedang susah, Dia pun tahu kita sedang susah. Kalau kita sedang berdosa, Dia juga tahu kita sedang berbuat dosa. Amin. Jadi kalau Anda mau berbuat dosa, gak perlu masuk lemari, karena Allah pun tahu kita ada di sana. Betul, saudara? Mazmur berkata apa? Kemanakah aku pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Ya kan? Ke dunia orang mati pun Engkau ada di sana. Jadi saudara-saudara, kehadiran Allah itu kita mengenal dalam teologi Kristen, Allah yang maha hadir atau omnipresent. Dia hadir. Kehadirannya tidak bisa kita pikirkan dengan akal manusia, karena Dia Allah. Saya pernah berkata bahwa ketika kita bicara tentang Allah, maka kita bicara tentang sesuatu yang metafisik, melampaui fisik. Ya, Allah adalah Allah yang melampaui fisik. Kalau saudara dan saya adalah orang yang terbatas oleh fisik. Kalau saya berdiri di sini pagi ini, maka sekarang saudara cari ke sebelah, ke ruang sebelah, saya pasti nggak ada.
Biar saudara kerahkan semua kemampuan intelijen saudara. Pasti saya sekarang nggak ada di ruangan itu, betul? Atau ada yang mau coba cari? Kenapa? Karena saya terbatas oleh fisik. Tetapi Allah tidak begitu. Waktu Allah hadir di dalam diri Pak Yakub sepenuhnya sebagai Allah, sebagai Roh Kudus yang menyertai dia, maka pada saat yang sama Allah juga hadir di dalam diri siapa ini? Pak Martin. Benar. Dan pada saat yang sama dia juga hadir di dalam diri Jeffrey. Pada saat yang sama. Pada saat yang sama pula Allah hadir di dalam diri saya, di dalam diri kita semua. Dan nanti kalau kita pulang dari tempat ini, kita pisah-pisah, Allah tetap hadir di dalam diri kita fully, sepenuhnya. Itu mengapa Allah itu tidak terbatas oleh fisik. Itu sebabnya kita menyebut Allah itu metafisik. Ini kalau ada orang bertanya waktu Yesus menjadi manusia surga kosong, dia mainnya kurang jauh. Iya kan? Karena apa? Firman Allah berkata, ya, Allah itu maha kuasa. Dia menguasai semuanya, ya, bumi dan segala isinya. Dia hadir di semua tempat pada saat yang sama. Itu yang saya sebutkan tadi, omnipresent, maha. Omni itu artinya maha, maha hadir pada saat yang sama. Karena Allah adalah metafisik, melampaui fisik. Allah bisa hadir di dalam setiap hati orang percaya secara sepenuhnya pada saat yang sama. Ini dia saudara. Jadi jangan bilang yang akhirnya hari ini Tuhan hanya hadir di rumah Pak Pen. Wah, saya kayaknya agak bebas ini, nggak ada Tuhan di sini. Jangan saudara-saudara. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir dalam setiap kondisi kehidupan orang percaya. Amin. Dan itu ditampilkan di sini. Jangan takut, tenanglah, ini aku. Memang yang bicara ini adalah firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Tetapi dia mewakili kehadiran Allah pada waktu itu di tengah-tengah umat manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 8 berkata, tidak seorang pun dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Siapa itu anak tunggal Allah itu? Yesus. Monogenes Theos, anak tunggalnya Allah. Itu Yesus. Dia yang menyatakannya. Jadi pada waktu itu ketika Yesus berbicara, maka dia juga berbicara sebagai Allah, saudara. Jadi kalau Yesus mengatakan tenanglah ini aku, jangan takut, itu berarti Allah pada saat yang sama juga berbicara kepada kita, tenanglah ini aku, jangan takut. Nah ini besarnya saudara, ya. Baik. Nah, apa yang seharusnya menjadi sikap orang percaya, saudara? Ketika kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Apa respon kita? Apa sikap kita? Seharusnya setiap orang percaya bergantung dan percaya total kepada Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan filosofis tapi praktis. Mudah kita jawab. Nah, pertanyaannya begini. Apakah Anda setuju bahwa Allah tidak pernah salah? Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju, angkat tangan mulai sekarang. Bisa tumpang tangan sekalian dulu. Setuju kan? Ini bukan paksaan loh. Allah tidak pernah salah. Berarti kalau kita setuju dengan kalimat Allah tidak pernah salah, berarti kalau terjadi kesalahan di dalam kehidupan kita, itu siapa yang salah itu? Allah. Saya sendiri. Jadi logikanya begitu, saudara. Amin. Allah tidak pernah salah. Kalau Allah pernah salah, dia bukan Allah. Dia Allah.
betapa dalamnya, luasnya, tingginya. Tentang Allah digambarkan seperti itu, Yesus. Tidak ada, Allah tidak pernah salah. Jadi kalau terjadi kesalahan dalam hidup kita, yang salah adalah saya, manusianya. Kita tinggal bergantung kepada Allah dengan cara apa? Tuhan tolong saya, supaya saya keluar dari kesalahan ini. Amin. Begitu caranya hidup itu. Sehingga kita tidak akan pernah mencurigai Tuhan, karena Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Begitu caranya saudara memandang hubungan kita dengan Allah, terkait dengan kehadiran Allah. Sebenarnya Allah tidak pernah gagal, setuju nggak? Allah tidak mungkin gagal. Semua ini ciptaannya kok. Kalau kita mengalami kegagalan dalam hidup, sebenarnya gagalnya itu terletak pada siapa ini? Pada saya. Respons kita apa? Kita bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Hari ini saya gagal. Aku yang salah, kan gitu kan? Oleh karena itu tolong aku supaya tidak menjadi gagal lagi. Ya kan? Jangan kayak lagu sebelah itu, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari. Itu cukup lagu aja ya. Saya kadang-kadang kan itu sekarang kan banyak realnya gitu kan. Di sini gitu kan. Kadang-kadang saya otomatis ikut. Pas gagal itu saya kaget. Enggak. Masa saya gagal? Enggak. Seperti itu saudara. Jadi waktu kita mengalami kegagalan, Tuhan itu sebenarnya tetap ada di dalam diri kita. Cuman kita yang membuat kita gagal itu kita. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, kita nggak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan pernah berkata, Tuhan Engkau tidak adil, atau Tuhan Engkau kok tidak menjawab doaku. Ya dia menjawab kan, tapi nggak sesuai dengan yang kita minta, itu aja. Kita minta A, Tuhan tahu karena dia sayang sama kita, dia kasih B. Karena B yang terbaik. Tapi karena kita ngototnya A, kita gagal. Lalu kadang-kadang di dalam ketidaktahuan kita, dalam keterbatasan pengetahuan kita, kita berkata, Tuhan tidak menjawab doa. Padahal Tuhan menjawab doa. Dia sudah jawab, tapi tidak sesuai dengan yang kita minta. Gitu ya. Jadi kalau kita berkata Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal, sebenarnya hidup kita ini relatif aman. Relatif aman. Kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik, ya, tidak emosional, tidak terburu-buru, tidak apa lagi saudara, tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup. Karena Allah itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Saudara tegang amat. Nah, saudara-saudara, ketika kita percaya dan bergantung total kepada Allah, maka sikap itu akan menciptakan atau melahirkan apa yang saya sebut sebagai perisai iman. Nah, ini penting sekali. Kalau kita merujuk kepada Efesus pasal 6, ketika Paulus berbicara tentang peperangan rohani, maka Paulus menyebut ini, kenakanlah perisai iman, supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Zaman dulu, kalau perang, zaman dulu ya, itu kan perangnya masih pakai panah kan, banyak yang pakai panah. Kalau saudara dulu penikmat serial kolosal Mahabharata, tahu ya? Mahabharata dulu saya
Saya paksa bapak saya pulang cepat-cepat untuk ambil aki mobilnya supaya saya bisa nonton TV Mahabharata. Dulu nggak ada listrik di rumah saya, jadi aki mobil, copot, pasang TV, Mahabharata. Itu kalau dia panas, saudara, ada panah apinya, betul nggak? Wah, terbang satu panah bisa sampai 20, wah, seru itu. Iya kan, panah bisa ketemu panah, panahnya terbelah, kecil pada ujung. Itu sakti banget. Dulu senang itu saya waktu SMP. Saya lebih baik tidak baca Alkitab daripada tidak nonton Mahabharata. Dulu. Apakah sekarang masih ada yang begitu? Oh, masih. Iya kan? Jadi zaman dulu itu panah-panah itu kadang dikasih api dengan tujuan kalaupun meleset, ya paling tidak kena keretanya atau kena apanya bisa terbakar gitu. Nah, perisai yang dipakai oleh prajurit pada zaman dulu itu bukan perisai sembarangan. Kalau cuma perisai besi, kena panah yang berapi, memang gak tembus ke badannya, tapi panahnya jatuh, bisa membakar keretanya, kereta perangnya. Jadi perisai yang dipakai mereka, khususnya raja-raja zaman dulu, itu selain perisai terbuat dari besi, lapisannya juga ada lapisan yang kalau kena panah, apinya bikin panah itu mati. Bikin api panah itu mati. Begitulah digambarkan oleh Paulus tentang iman. Iman itu seharusnya memadamkan panah api si jahat. Betul? Artinya api itu gak akan membakar kita, tapi berapa banyak anak-anak Tuhan masih terbakar oleh panah itu. Betul kan? Dan ini kita harus akui, ini realitas, saudara. Kalau kita mau sembuh, kita harus mengakui realitas. Kalau kita tidak mau mengakui realitas, kita nggak bisa sembuh. Saudara pergi ke dokter karena sakit bisul misalnya. Bisul pas. Biasanya bisul di mana? Di mana? Di mana bisul biasanya? Kok, Pak Martin nih, saya tunjuk sini kok, gimana sih? Oke lah, taruhlah tempat yang paling banyak bisul itu di mata. Memang di sana paling banyak dia sudah. Gak tahu kenapa juga. Mungkin karena bisul itu juga malu kalau dilihat orang dia. Bisulnya aja malu kalau dilihat orang. Jadi dia di situ. Lalu kita pergi ke dokter, kita udah gak tahan. Lalu ditanya sama dokter, sakitmu apa? Nah, kita malu. Lalu kita udah bilang, enggak dokter. Terus dokternya bingung gak lu? Sakitmu apa? Enggak dok, pengen lihat wajah dokter aja. Jadi kalau kita tidak terbuka tentang penyakit kita, tentang dosa-dosa kita, tentang kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan dan mengakuinya dan bertobat, maka kita tidak akan memiliki perisai iman ini. Iya kan? Ayo, kenapa orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen masih suka tersinggung tuh kenapa? Kita bahas dulu di sini. Saya punya waktu 1,5 jam membahasnya. Kira-kira kenapa? Nah, kita kan sepakat kan? Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, yang kita bertumbuh, berkembang, saudara, maka apa? Kita tidak lagi menjadi orang yang mudah tersinggung. Faktanya masih banyak yang mudah tersinggung. Itu kenapa? Karena panah api si jahat masih mampu membakar dia, betul nggak? Berarti perisainya nggak pas, masih perisai besi. Iya kan? Kita semua punya perisai, betul nggak? Saya selalu bilang, orang-orang bertumbuh, di sini dia bertumbuh, di sini bertumbuh, tapi ada bidang di mana dia sulit sekali bertumbuh. Nah, ketika kita bertobat, saudara, semua sifat-sifat buruk kita yang lalu itu nggak otomatis hilang. Itu bukan auto, nggak ada tuh tombol auto di sini, auto repented, nggak ada. Otomatis berubah bertobat, nggak ada.
Ketika kita mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita terima apa dari Yesus? Kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, kuasa itu memampukan kita untuk berubah. Tapi soal berubah tidaknya terletak pada siapa? Saya sendiri. Kalau saya mau memiliki perisai iman, maka ya itu seperti Paulus bilang, firman Tuhan itu harus hidup di dalam pikiran kita, menjadi ketopong keselamatan. 171 kali pun Anda dengar khotbah jangan mencuri, tapi kalau itu nggak masuk, tetap aja nyuri, betul nggak? Paling tidak nyuri perhatian. Ini kenal. Kenapa? Sering. Bukan Yaku itu, Martin. Jadi begitu cara kerjanya itu. Maka saudara, kebergantungan dan kepercayaan total kepada Allah itu membutuhkan sebuah komitmen yang terukur. Kenapa saya tidak mau menyalahkan Allah? Ya karena saya punya pengetahuan Allah nggak pernah salah. Tapi berat ya, memang berat. Hidup itu berat memang. Hidup itu tak segampang menyanyikan lagu apa? Salah alamatnya YouTube. Enggak segampang itu. Ya, hidup itu berat. Tapi ingat, ketika kita berada di tempat yang tepat, yaitu di dalam hadirat Allah, di mana Allah ada di dalam diri kita, menyertai kita, seperti yang kita bahas di awal. Sesuatu yang berat pun mampu kita lalui. Amin. Itu dia intinya. Karena kita memiliki perisai iman. Setiap panah api si jahat itu tidak membakar kita. Mungkin itu bisa melukai kita sekedar lah, tapi tidak akan membakar kita, saudara. Kalau Anda dimaki orang, ada rasa jengkel? Ya. Ada dong. Tapi kejengkelan itu tidak harus menjadi dosa. Bagaimana kejengkelan menjadi dosa? Hah? Kalau kita membalas maki, menjadi dosa itu kejengkelan. Saya tidak bilang sebagai orang percaya kita nggak boleh jengkel. Belum berarti hilang dong kemanusiaan kita, jadi robot kita kan, jadi besi gitu. Enggak. Kita kadang-kadang diperlakukan orang tidak semena-mena, kita marah enggak? Marah, tapi jangan marah itu menjadi dosa. Kita boleh nggak membela hak kita? Boleh, tapi jangan dalam proses pembelaan hak kita itu kita melakukan dosa. Begitu aja. Sehingga panah itu tidak membakar kita. Saya pernah memberikan semacam analogi atau ilustrasi. Kalau ada orang melemparkan api ke rumah kita, misalnya di sini, lemparin api gitu, apa yang kita lakukan? Ngejar orang itu atau memadamkan api? Siapa di antara kita yang ngejar orang itu dulu? Orang belum dapat, api sudah hangus. Iya kan? Itu kan satu gambaran bagi kita bahwa tindakan-tindakan yang kita kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita itu harus tepat. Ya. Saudara-saudara, Daud mengakui bahwa kehadiran Allah selalu terkait dengan pemeliharaan yang pasti. Apa yang dikatakannya dalam Mazmur 23? Tuhan adalah gembala, tak akan kekurangan aku. Nah, jangan kita langsung berpikir bahwa kata kekurangan di sini merujuk kepada materi saja, tidak. Saudara-saudara, di dalam dunia, bahkan orang-orang dunia, ini bukan orang Kristen, orang-orang di luar Kristen mengakui bahwa uang bukanlah sumber damai sejahtera itu, ketenangan juga. Memang semua hal perlu uang, betul. Tapi yang mau disampaikan adalah uang bukan segala-galanya. Kita sebut saja
saja seperti misalnya Steve Jobs, penemu dan memiliki hak paten dari Apple, MacBook kalau laptopnya. Ya. Warren Buffett. Kita sebut nama-nama orang besar seperti itu. Mereka orang-orang triliuner. Tapi mereka di dalam beberapa kesaksiannya tetap menempatkan uang di nomor kesekian, saudara. Kenapa? Ya karena memang damai sejahtera Allah itulah berkat paling utama dalam hidup kita. Daud dikejar-kejar anaknya Absalom. Daud mau dibunuh Saul 2 kali. Saking takutnya Daud berpura-pura jadi orang gila di depan Raja Akis di Gat, negeri orang Filistin. Betul? Daud juga mengalami persoalan-persoalan sebagai manusia. Dia pernah stres. Dia pernah jatuh dalam dosa sampai dia menulis Mazmur 51. Daud pernah dihukum oleh Tuhan karena perbuatannya, sampai anaknya dari Batsheba itu harus mati karena perbuatannya, saudara. Daud juga pernah jatuh dalam dosa dengan mengambil istri orang, dan untuk bisa mengambil istri orang dengan tepat, dia membunuh suaminya Uria di medan perang. Daud melakukan dosa, Daud bergumul dengan kehidupannya, Daud menderita, Daud juga berjuang. Tapi di akhir hidupnya Daud menyimpulkan segala sesuatunya dengan berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bayangkan saudara. Jadi Daud ini tidak sekedar merujuk kepada hal-hal materi, tapi dia lebih merujuk kepada bagaimana penyertaan Allah yang membuat dia survive, bertahan sebagai seorang raja sampai di akhir hidupnya, sampai dia suksesi memberikan tahtanya kepada Salomo, anak yang dipilih oleh Tuhan menggantikan dia, saudara. Nah, dia mensyukuri itu dengan berkata bahwa ini pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak serta-merta selalu merujuk kepada saya banyak uang, atau saya pekerjaan lancar, atau saya begini. Memang itu semua kita perlukan. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan pemeliharaan terbaik, yaitu damai sejahtera dan penyertaan dari Allah, seberapa banyak pun yang kita miliki, kita nggak akan pernah bahagia, betul? Sekarang ada artis yang mau sedang cerai, sedang bangun rumah mewah itu. Saudara tahu siapa? Nanti saya WA ya. Dia saudara. Next. Periksa iman. Ada satu contoh di dalam Daniel pasal 3 15 sampai 18. Ini tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Pada waktu itu mereka menjadi orang-orang pilihan bersama Daniel. 4 orang pembuangan yang dibawa dari Yerusalem ke Babel. Waktu itu Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar tahun 585 sebelum Masehi. Semua orang pintar dibawa ke Babel. 4 orang diantaranya ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Suatu hari dihasutlah Raja Nebukadnezar untuk membuat banyak patung yang begitu besar untuk disembah seluruh negeri jajahannya sampai ke India. Ya, pada waktu itu orang yang gak nyembah akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu sebenarnya kata keterangan yang berlebih-lebihkan. Namanya juga api pasti menyala. Tapi untuk menekankan reinforcement, perapian yang menyala-nyala. Singkat cerita, 3 orang ini tidak mau tunduk kepada patung itu. Waktu didengar bunyi sangkakala, seruna dan semuanya, mereka tidak mau tunduk. Diadukanlah mereka. Tuanku Raja, orang yang Tuanku pilih, yang Tuanku hormati, yang Tuanku beri kedudukan tinggi di istana ini, tidak mau nyembah Tuanku. Beri Tuanku, bunuh sudah mereka itu. Namanya juga orang iri kan, biasanya gitu kan. Dipanggillah Sadrak, Mesak dan Abednego. Diingatkan sama Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego, aku tuh sebenarnya sayang betul sama kalian 3. Kalian tuh pinter-pinter, kerjanya bagus, kalian dihormati. Jangan dah sampai kalian mati. Supaya kalian tidak mati, sembah sudah patung ini. Apa sih susahnya nyembah patung raja? Sekali aja seumur hidup. Setelah itu kalian berdoa sudah sama Tuhan kalian. Iya kan? Apa susahnya itu?
Sama kayak Polikarpus waktu ditangkap tentara Romawi, prokurator bilang apa? Apa susahnya membakar dupa di depan kaisar? Tapi apa jawaban Sadrak, Mesak dan Abednego? Nanti dicek ayat 15. Atau ada yang mau cek sekarang juga? Tidak ada. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Coba salah satu ngecek. Yuk, salah satu baca 4 ayat. Silakan. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Hebat kan mereka kan? Dan ini mengerikan. Nebukadnezar sayang betul sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo, kalau kalian dengar bunyi-bunyian, sembah sudah. Lalu diancam lagi mereka. Ayo, saya mau buktikan dewa mana yang sanggup nyelamatin kalian dari tanganku. Saya mau lihat, kata raja. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, jika Tuhan yang kami sembah mau, ingat ya, mau menyelamatkan kami, maka kami akan diselamatkan. Betul? Kalimat yang kedua itu yang bikin hati bergetar. Apa saudara? Tetapi seandainya tidak, artinya Tuhan, ya sudah, kalian mati aja terbakar ya. Kira-kira dari sorga Tuhan ngomong gitu. Seandainya pun Tuhan tidak mau selamatkan kami, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenal siapa Tuhan. Artinya kalaupun mereka mati di perapian itu, mereka tahu kemana mereka akan ada, bersama siapa mereka. Maka mereka bilang, tidak apa-apa sudah. Kalaupun nggak mau, kalaupun Tuhan nggak selamatkan kami dari api ini, nggak apa-apa. Karena kami tahu kemana kami akhirnya, kan gitu ya. Taruhlah kami mati di api itu, kami tahu kami bersama siapa. Kira-kira begitulah bahasa zaman sekarang. Maka dia katakan, hendaklah Tuhanku ketahui, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Nah inilah yang saya sebut sebagai perisai iman. Ya, seandainya Tuhan tidak tolong pun katanya, kami tetap tidak mau sembah. Nah kalau kita baca cerita itu selanjutnya, Nebukadnezar marah. Lalu dikerahkanlah algojo. Api itu dipanaskan berapa kali lipat? 10 kali lipat, sampai yang ngangkat mereka tuh mati kesambar api. Algojonya itu 3 orang dibuang ke perapian menyala-nyala. Mereka nonton ada 4 orang jalan-jalan. Nebukadnezar bingung, tadi yang gak buang berapa orang? 3, kok ada 4? Yang satu seperti wajah anak Allah. Kan ini penyertaan Tuhan, amin. Tapi penyertaan Tuhan itu apakah terjadi serta-merta? Tidak. Penyertaan Tuhan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego dimulai dari adanya perisai iman yang mereka miliki. Perhatikan, seandainya pun Tuhan tidak tolong, kata mereka, gak apa-apa. Karena mereka mengenal siapa Allah mereka. Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah keliru, Tuhan gak pernah gagal. Kalimat-kalimat itu yang terus ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka berani berkata, kalaupun kami harus mati di perapian itu. Dan itu bukan basa-basi, saudara. Itu adalah ekspresi yang nyata tentang kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada penyertaan Allah yang tak pernah salah itu. Kalaupun kami harus
perapian itu, Allah tidak pernah salah. Mungkin itulah memang bagian kami dalam mengikut Allah. Wah, ngeri ini ya. Ya memang dalam cerita ini akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Tapi itu sudah didahului dengan satu kalimat, kalaupun Allah tidak menyelamatkan mereka, itu tidak apa-apa. Itulah perisai iman, saudara. Mereka tidak menyalahkan Allah atas kondisi itu. Mereka tidak meragukan Allah atas kondisi itu. Tidak, sama sekali tidak. Mereka dengan tenang mempercayai Allah dalam setiap kondisi hidupnya. Mereka memiliki perisai iman walaupun tidak ditulis di sini. Tapi Paulus di dalam Efesus 6 menyebutkannya sebagai perisai iman. Kesulitan apa dalam hidup kita yang lebih besar daripada ancaman mati dibakar? Ada? Enggak ada kan? Memang hidup kita beberapa atau sering kali ada dalam spot-spot yang sulit, titik-titik yang sulit. Tapi seperti sadar kesadaran Abednego, kita bisa berkata, aku percaya Tuhan gak pernah salah loh. Aku percaya Tuhan gak pernah keliru. Dan Tuhan ada di dalam diri kita, Dia menyertai kita. Tenanglah, ini aku, kata Yesus kepada murid-muridnya. Jangan takut. Kalimat yang sama Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Ini aku, jangan takut. Saya tidak mengatakan bahwa saudara-saudara takut di dalam batas-batas tertentu itu manusiawi. Dan itu gak dosa. Tapi takut di luar batas yang menodai kepercayaan kita kepada Allah itu dosa. Makanya firman Allah berkata, di dalam takut tidak ada kasih akan Allah. Takut yang begitu yang dimaksud. 1 Korintus 10:13 berkata, persoalan-persoalan yang kamu alami itu biasa, kata Tuhan. Tetapi walaupun biasa, aku akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggung. Itu kan janji-janji Allah yang seharusnya kita pegang dalam hidup kita. Amin. Iya kan? Dengan demikian, kita tidak akan pernah meragukan Allah dalam hidup kita. Ketika hidup kita susah, itu tidak sama dengan Allah tidak berkarya. Tidak sama. Ada kalanya ketika hidup kita susah, Tuhan ingin melihat respons kita apa? Apa sih yang kamu pelajari selama 10 tahun ini atau 15 tahun ini? Coba saya izinkan dulu deh, kamu dalam keadaan susah. Responmu apa? Ternyata buyar. Kemarin saya menonton salah satu podcast, saya nggak usah sebutlah nama podcastnya ya. Saya tertarik dengan isinya. Dia bilang gini, dia ngomong, kalau Anda mengambil sebuah jeruk, tahu jeruk ya? Coba bayangkan jeruk, manis, enak, airnya banyak. Ada yang pulang di sini mau langsung beli jeruk matang, lalu squeeze dia, apa? Tekan, terus tekan sampai pecah, tekan terus lemas sekuat tenaga. Apa yang keluar? Bensin. Itu baru betul. Air, jeruk, betul? Pokok semua yang berhubungan dengan jeruk. Kadang-kadang bijinya lompat, betul nggak? Tapi yang lebih banyak biasanya airnya. Ini air jeruk atau air anggur nih yang keluar? Atau pertalite? Pasti air jeruk, betul nggak? Karena berasal dari, dan itulah memang apa konten atau isi dari jeruk itu ya air jeruk itu. Karena ketika diperas sama kayak manusia. Waktu Anda ditekan, waktu Anda disalahkan, waktu Anda dan saya ditekan sulit oleh orang lain, oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh apapun, apa yang keluar? Apa yang keluar? Semua pura-pura nggak lutut nunduk, padahal nggak gatal. Apa yang keluar? Apa yang keluar? Ya banyak tentunya kan. Ada yang keluar tuh, Tuhan berikan saya ketabahan. Ada yang begitu, ya kan? Ada juga, Tuhan tolong saya damaikan saya dengan orang itu. Ada juga, sambil asap pisau.
Apa yang keluar itulah kita, betul nggak? Sama seperti jeruk tadi loh, ketika dia diperas dengan sedemikian kuat, ditekan. Ini kita bicara jeruk matang ya, jangan nanti pilih jeruk yang masih muda hijau, nggak empat pak, ditekan pak, nggak pecah-pecah. Ini kita bicara jeruk matang nih. Keluar air. Sama ketika hidup kita ditekan oleh keadaan, disalahkan oleh orang lain, ditekan oleh persoalan dan sebagainya. Apa yang keluar itulah diri kita. Iya kan? Kadang yang keluar ucapan syukur, Tuhan terima kasih kau gak pernah salah. Ya itulah diri kita. Orang yang betul-betul tunduk kepada kehendak. Tapi ada juga yang keluar yang negatif kan gitu kan? Ya itulah diri kita. Jadi jangan bersembunyi di balik topeng. Ingat tuh lagunya Peter Pan. Buka dulu topengmu. Betul kan? Betul? Betul? Siapa dulu yang suka nyanyi itu? Apli suka nyanyi itu. Sebelum kenal Jeffrey tak? Atau topeng siapa? Tapi jangan nanti ditanya setelah ini, topeng siapa itu maksudnya? Nggak usah ya. Seperti itu, itulah saya. Ketika saya ditekan, apa yang keluar itulah saya, betul nggak? Jadi mari kita belajar dari diri kita. Kalau yang keluar negatif, maka tinggal kita berkata, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menjadi apa yang kau kehendaki dalam hidup saya. Amin. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam diri kita, itu ada. Tuhan nggak pernah pergi. Cuman kadang apa? Kita tidak menganggap dia ada. Kan iya kan? Kan sama dengan manusia kan? Ada si A di samping kita, tapi kan ada kalanya yang kita nggak suka, kita anggap dia nggak ada gitu kan? Sama Tuhan juga bisa kita perlakukan begitu kok. Ada, Tuhan itu ada dalam diri kita. Percayalah, Dia Immanuel. Dia hidup di dalam diri kita. Dia mengadvokasi kita, dia menasihati kita. Tapi seringnya kita menganggap dia tidak ada. Ya. Nanti kalau saya kutip dari lagu Rian Demasik lagi, saudara, ini menganggap dia tidak ada. Ya, baik saudara. Mereka tangguh. Kesimpulannya apa? Untuk kita hayati. Kenapa saya pilih kata hayati? Hayati itu kan berasal dari kata hayat, ya, hidup. Untuk kita hidupi. Penghayatan itu bukan sekedar kita pikirkan, tapi kita hidupi. Pertama, kehadiran Allah itu memastikan pemeliharaan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Sebaliknya apa? Berpikirlah seperti Allah. Filipi 4 ayat 9. Betul gak? Karena itu semua yang baik, semua yang kudus, semua yang disebut kebajikan, semua yang benar, pikirkanlah semua itu. Siapa bilang manusia tidak bisa memiliki pikiran seperti Allah? Bisa. Paulus saja doanya gitu. Supaya kami memiliki pikiran-pikiran Kristus. Betul gak? Ya itu tadi Filipi pasal 4 itu. Yang kedua, bergantung dan percaya total kepada Allah akan melahirkan iman. Iman ini akan menjadi perisai. Semua kita punya iman, tapi tidak semua iman itu menjadi perisai bagi kita. Ada iman yang hanya dari besi saja. Kena panah bunyi, ting, apinya nggak padam, bisa membakar kereta perahu. Tapi perisai iman itu mampu memadamkan panah api dari sejauh. Tekanan yang ada di dalam hidup kita, baik dari lingkungan, orang lain, kondisi, itu tidak membuat kita menyalahkan Tuhan dalam hidup kita, tetapi justru membuat kita lebih semangat untuk datang kepada Allah dan berkata, Tuhan, tolong saya. Lalu Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.